dalam rangka apa rapat fraksi ini? Ya, jadi hari ini saya Yordan M. Bataragoa, setelah saya ditunjuk menjadi PLT Ketua DPC PD Perjuangan Kota Surabaya, maka hari ini kami berkunjung sekaligus mengadakan rapat bersama antara DPC PD Perjuangan Kota Surabaya dengan fraksi PD Perjuangan yang ada di DPRD Kota Surabaya. Kami ingin memastikan bahwa teman-teman anggota fraksi ini tetap kompak, tetap solid, dan kami senang karena hampir semuanya bisa hadir, ada yang izin, dan Pak Adi Sutarwiono selaku Ketua DPRD juga ikut hadir. Jadi kami membahas beberapa hal yang intinya bagaimana kita membuat fraksi ini solid, membuat fraksi ini bisa bersinergi dengan DPC PD Perjuangan Kota Surabaya, serta membuat fraksi ini benar-benar bisa responsif terhadap masalah-masalah masyarakat dan mencari solusi atas problem yang dialami masyarakat. Solid, bagaimana caranya? Ya, kita tentu ada pertemuan-pertemuan rutin, ya ada pertemuan yang kita rancang baik rapat fraksi itu sendiri maupun rapat fraksi bersama dengan DPC PD Perjuangan Kota Surabaya. Kita adakan secara teratur, kita juga ada grup WA, sehingga kemudian komunikasi itu bisa cepat dan bisa responsif, dan kalau ada masalah bisa segera dicari solusinya. Dengan adanya penggantian Ketua DPC ini, apakah ada pengaruh atas kinerja fraksi PDIP sehingga ada rapat seperti ini? Saya pikir justru akan semakin baik ya, karena Mas Adi Sutarwiono bisa betul-betul konsentrasi dalam tugas-tugasnya sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, bisa bersinergi dengan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota. Saya pikir ini akan justru lebih efektif, lebih baik. Ada perubahan struktur di dalam fraksi? Sementara ini tidak ada, hanya mungkin tenaga ahli yang kemudian kita rotasi. Pak, kesulitan di fraksi ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja anggota DPRD Surabaya gitu ya? Ya tentu kalau fraksi PD Perjuangan bisa betul-betul solid, kemudian bisa melakukan kerjanya dengan optimal, karena kita tahu bahwa wali kota, wakil wali kota itu juga dari PD Perjuangan, maka kita harapkan juga bisa mengawal program-program wali kota dan wakil wali kota, ya sehingga sinergi ini bisa membuat percepatan pertumbuhan di Kota Surabaya, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih cepat dengan adanya sinergi antara wali kota dengan legislatif. Kemarin kan Pak Kanang memastikan tidak ada BAW ya. Terus untuk posisi ketua apa ada rencana untuk kocok ulang? Tidak ada. Jadi kami pastikan tidak ada perubahan Ketua DPRD, tetap Mas Adi Sutarwiono. Ya, seperti kemarin disampaikan ya, kecuali kalau misalnya dia mundur atau melakukan kesalahan atau pelanggaran terkait dengan kinerjanya sebagai Ketua DPRD, nah itu hal yang lain lagi. Tapi sejauh ini tidak ada. Tetap Mas Adi Sutarwiono tetap menjadi Ketua DPRD. Untuk Ketua PLT ini sampai kira-kira sampai kedepannya itu sampai berapa bulan lagi atau mungkin? Sesuai SKDBP partai, PLT ini masa kerjanya 3 bulan, bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Kalau masalah kandidat Ketua? Kandidat apa? Kalau masalah kandidat Ketua DPC itu apakah sudah ada? Kandidat Ketua DPC mendatang? Iya. Yaitu bisa ditanyakan ke teman-teman, ke yang lain. Kalau saya sendiri fokus untuk masa transisi ini, karena saya rangkap jabatan pengurus DPD dan juga menjadi PLT Ketua DPC, kita hanya fokus bagaimana kemudian nanti kepengurusan yang ke depan siapapun dia itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ya, untuk dampak psikologis gimana, Pak? Ini kan pasti ada yang kaget, ada yang ini apa? Bagaimana jenengan masuk ke wilayah itu? Ya, kalau saya sendiri tidak ada masalah, karena ini kan juga teman-teman kita semua. Saya dari Dapil Kota Surabaya, ya semua fraksi kita juga bersinergi. Kemarin waktu pilek-pilkada, teman-teman di bawah PAC Ranting juga kita juga sudah bersinergi, dan Mas Adi Sutar pun juga kita sudah komunikasi, sudah ada pernyataan juga bahwa beliau juga legowo, dan kami senang dengan hal itu karena menunjukkan bahwa kader partai ini harus siap mengemban jabatan apapun, siap ditugaskan, tapi juga siap untuk tidak ditugaskan. Apa janji Pak yang perlu diperbaiki mungkin di internal PDIP sendiri? Ya tentu ada masalah manajemen ya, manajemen internal, pembagian tugas, kemudian
sinergi yang lebih baik. Ya, jadi hal-hal seperti itu ya. Jadi supaya kita mengarah supaya sinergi dengan antara struktural, legislatif dan kepala daerah ini bisa lebih baik gitu. Ketua, sebenarnya dasar penggantian dari DPP itu apa? Dasar pengganti, alasan kuatnya? Evaluasi kinerja. Sesuai dengan surat keputusan DPP partai sudah jelas sampaikan ini berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Itu artinya kalau ada evaluasi berarti hasil kinerja Pak Adi kurang memuaskan DPP. Ya, dari hasil pertimbangan DPP ada hal-hal yang menurut DPP partai perlu ada evaluasi. Ya, dan saya pun sebagai PLT Ketua DPC sewaktu-waktu juga bisa dievaluasi. Ya, dan evaluasi ini tidak hanya ke ketua, artinya jajaran DPC ini dievaluasi, dari evaluasi itu kemudian beberapa mendapat sanksi, mendapat peringatan, bahkan sampai dibebas tugaskan. Jadi ini bisa terjadi pada siapapun ya. Jadi ini juga peringatan dari DPP partai, kita tidak boleh terlena, tidak boleh masuk dalam zona nyaman. Kita harus terus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dalam surat DPP itu kan ada yang mendapat peringatan. Ya. Tadi kan ikut rapat. Kira-kira pesan apa yang disampaikan ketua kepada peserta atau pada anggota PDIP yang dapat peringatan? Ya, supaya bekerja lebih baik lagi supaya tidak dapat peringatan. Pak Yordan, ini kan Eri Cahyadi udah angkat bicara kalau misalnya dia ditunjuk sebagai ketua DPC Surabaya, dia nggak mau tapi ingin jadi wali kota. Mungkin tanggapan kalau misalnya DPP memilih dia, apakah Eri Cahyadi harus tidak misalnya? Ya, kalau itu sudah jadi surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai, DPP partai, ya kita sebagai kader harus menjalankan. Jadi bukan masalah suka tidak suka, siap tidak siap. Tapi kalau sudah berupa SK ya kita. Kalau menolak SK, konsekuensinya apa? Ya, semua tentu ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Menolak ditugaskan itu tentu ada konsekuensinya, dan tentu nanti pasti ada evaluasi ya. Apakah penolakan ini beralasan, penolakan ini patut dipertimbangkan, ya itu tentu ada mekanismenya sendiri.